Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan bersama-sama siang pagi hari ini akan menyaksikan dan menjadi saksi kedua insan yang akan dipersatukan oleh Tuhan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Kita akan sambut kedua mempelai bersama orang tua untuk datang kepada Tuhan dalam prosesi pernikahan kudus. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. So my life you have been faithful. So my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no others. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. So my life you have been faithful. So my life you have been so good. With every breath and I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, so my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath and I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan akan datang. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Tuhan, kami ucap syukur saat kami memuji, memuliakan nama-Mu. Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu bagi setiap kami, khususnya bagi dua insan yang Kau kasih, Yehuda Wisnu Prayetno dengan Rahel Yuki Oktaviana. Tuhan, Kau telah pertemukan mereka berdua. Dan Kau telah menaruh benih cinta di antara mereka. Sebelum mereka melangkah masuk dalam satu kehidupan rumah tangga yang baru, terlebih dahulu mereka datang kepada-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Tuhan, kami serahkan pemberkatan nikah ini dalam pimpinan-Mu Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya.
Tuhan juga bekali mempelai berdua dengan kebenaran firman. Dan biarlah pemberkatan nikah ini juga menjadi berkat bagi kami semuanya. Kami serahkan semua ini di dalam kasih anugerah berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama kita naikkan satu pujian. Terima kasih Tuhan kepada mempelai berdua dan setiap kita yang hadir. Mari kita berterima kasih. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Tuhan, biarlah janji firman-Mu ini tergenapi dalam kehidupan mempelai berdua dan setiap kami yang hadir. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini merupakan hari yang spesial, khususnya bagi dua insan yang dikasih Tuhan, Yehuda Wisnu Prayitno dengan Rahel Yuki Oktaviana. Anda berdua hari ini bahagia? Mestinya bahagia ya, hari ini sudah dinanti-nantikan Anda berdua dan juga kedua orang tua. Ya, tentu hari ini hari yang spesial bagi Anda berdua. Saya mau tanya sama mempelai berdua, Yehuda dan Rahel. Yehuda, saat kamu pada masa pacaran, apakah kau berdoa, Tuhan, apakah Rahel ini adalah tulang rusukku? Demikian juga Rahel, apakah kau berdoa saat kau pacaran dengan Yehuda, Tuhan, apakah Yehuda Wisnu Prayitno ini adalah pasangan hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda berdua harus yakin dan percaya Tuhan mendengar doamu dan Tuhan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa. Pemberian Tuhan yang terbaik. Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi kita perlu menyadari, setiap orang tidak sempurna. Ada kelebihan, ada kekurangan. Demikian juga bagi mempelai berdua, Yehuda dan Rahel. Pasanganmu tidak sempurna, ada kelebihan, ada kekurangannya. Lalu juga ada yang kamu sukai, tapi ada juga yang kamu tidak sukai. Tapi itu pasanganmu dan Anda berdua harus yakin
Saya sudah berdoa, Tuhan tidak salah memberikan pasangan. Inilah yang terbaik. Kalau sudah demikian, tidak usah mikir untuk cari yang lain karena Tuhan sudah memberi yang terbaik. Ya. Dan itu yang menjadi dasar bagi kalian nanti bangun rumah tangga. Ya, rumah tangga adalah sebuah perjalanan yang Tuhan berikan kepada Anda berdua nanti. Mungkin Anda akan hidup bersama-sama 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin 50 tahun lebih. Kan tidak pernah mikir tak kamu? Itu sebuah perjalanan yang panjang dengan orang yang ada di sampingmu. Dan harus yakin ini Tuhan yang memberikan yang terbaik. Nanti dalam membangun rumah tangga terjadi perbedaan, bisa terjadi perselisihan, bisa terjadi perdebatan, bisa konflik. Tapi tetap memiliki keyakinan ini tetap yang terbaik. Itu yang membuat rumah tanggamu akan kokoh, saudara. Kenapa orang kalau terus kemudian ke pengadilan gugat cerai, saudara, sudah tidak cocok. Lah dulu ngapain ya? Lah dulu saudara. Nah, harus yakin Tuhan memberikan yang terbaik. Harus menjadi dasar. Dan apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Dan saat ini juga saya ada berdua fokus kepada Tuhan. Dengan hati yang bersyukur, berterima kasih. Tuhan sudah dengar doamu dan saat ini minta, Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Kalau engkau bersungguh hati, firman Tuhan berkata, Tuhan hendak mencurahkan kekuatannya, kasihnya, anugerahnya, berkatnya kepada orang yang bersungguh hati. Saat ini jangan bingung mikir yang lain. Tuhan berkati pernikahan saya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, pernikahan adalah satu hal yang penting. Saya mau tanya pada mempelai berdua, mengapa Anda menikah? Sudah yang sudah menikah kembali saudara ya, mengapa saya menikah? Sudah itu menentukan saudara ya, kehidupan pernikahanmu. Ya. Saya menikah ya karena senang sama dia. Ya. Kalau dasarnya itu saudara, kadang-kadang bisa turun ya, ada perasaannya bisa moodnya tidak baik. Nah, lalu saudara juga perlu bertanya, apa tujuan pernikahan saya? Demikian juga mempelai berdua, apa sih tujuanmu menikah? Nah kalau tujuannya enggak sama, enggak bisa berjalan bersama. Nah tujuannya apa? Menikah itu menentukan masa depan pernikahan Anda berdua. Anda yang sudah menikah, coba perhatikan kembali. Aku menikah, apa tujuan saya menikah? Nah, ketika engkau memiliki satu tujuan, dan ke arah tujuan itu bersama-sama, beda, pasti akan mencapai. Lalu yang terlebih penting, kita harus nyadari, apa tujuan Tuhan dalam pernikahan? Pernikahan itu rencana Tuhan dari sejak semula, bukan rencananya manusia. Itu adalah rencana Tuhan. Nah kalau kita bisa mengerti, apa yang menjadi rencana Tuhan menjadi awal dalam kehidupan pernikahan kita, dengan kita mengerti apa sih yang menjadi rencana Tuhan. Kalau kita baca dari Alkitab kita bisa mengerti ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Allah sendiri berfirman tidak baik kalau manusia itu sendiri. Lalu Tuhan memberikan pasangan, lalu Tuhan berfirman berdua menjadi lebih baik. Mestinya mempelai berdua ke depannya lebih baik, lebih bahagia, lebih sehat, lebih semangat, lebih bertanggung jawab. Mestinya seperti itu. Tapi ternyata tidak semua pernikahan berjalan dengan baik. Nah kalau pernikahan tidak dibangun sesuai dengan kehendak rencana Tuhan, ya bisa mengakibatkan kita gagal dalam membangun rumah tangga. Kalau gagal saudara, itu penderitaan yang berkepanjangan, yang sangat menyakitkan. Tapi tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan, lebih indah selain daripada rumah tangga yang diberkati Tuhan. Nah Anda berdua harus nyadari, tujuan apa Tuhan menciptakan pernikahan. Nah ketika engkau mengerti, menyadari tujuan Tuhan adalah untuk kebaikan kalian berdua. Kemudian juga menurunkan keturunan-keturunan ilahi. Dan Tuhan memberkati pernikahan. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Jadi begitu saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Tuhan punya rencana di dalam pernikahan. Ya. Tuhan punya rencana saudara.
Di dalam Efesus pasal 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaknya menghormati suaminya. Nah saudara, dari firman Tuhan ini kita bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan, dan apa yang menjadi prinsip dari sebuah pernikahan. Tuhan berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan orang tuanya. Demikian juga Yehuda, hari ini kamu mengambil keputusan aku mau menikah, maka kau meninggalkan orang tuamu, artinya kamu lepas dari otoritas orang tuamu. Kau sudah begitu engkau menikah, engkau mempunyai tanggung jawab. Kau akan bertanggung jawab atas kehidupan rumah tanggamu. Dan ketika engkau mengambil keputusan untuk menikah dengan Rahel, dan Rahel bersedia menjadi istrimu, dan Rahel akan mengikuti engkau, meninggalkan orang tuanya, dan menjadi satu bersama saudara. Itu prinsip yang utama. Ya. Jadi begitu anak itu menikah, orang tua juga harusnya sudah melepaskan mereka. Jangan terus dikendalikan, masih terus ingin menguasai. Tidak, itu nanti jadi masalah. Dan demikian juga anak begitu menikah, dia meninggalkan orang tuanya, saudara, ayah ibunya, artinya sudah tidak lagi ya bergantung pada orang tua, berharap pada orang tua. Apapun yang terjadi dalam rumah tanggamu, ataupun ada konflik seperti apapun, ya tidak kepada orang tua. Kalau konflik berdua tidak bisa ngatasi, datanglah pada hamba Tuhan. Kalau datang pada orang tua jadi tahu, jadi masalah. Nah masalahnya artinya nanti jadi masalahnya mertua dengan menantu akan jadi masalah. Sumbernya apa? Ya anaknya sendiri. Ya. Kalau anaknya berkata, ditanyai orang tuanya, misalnya Rahel, gimana rumah tangga, gimana? Mbak Yehuda, oh baik kok mah, dia sayang sama saya. Walaupun ribut, saudara. Tapi kalau ngomong gitu, oh orang tua ayam, oh ya udah. Demikian juga Yehuda kalau ditanya kepada orang ibunya, bagaimana Rahel? Oh Rahel baik kok, perhatian sama saya. Loh ini sekarang saya tambah berat badan saya. Misalnya begitu, tambah saudara berkata yang baik, otomatis orang tuanya Yehuda menghadap Rahel juga baik, ini mantuku yang baik. Nah, walaupun mungkin Rahel masak moh ya saudara, ini saudara. Tapi harus berbicara, ini saudara, sumbernya itu anaknya sendiri. Kalau belani ya enggak masalah saudara ya. Dan itu prinsip. Hubungan orang tua dengan anak saudara sekalian, itu ya sampai pada saat anak itu sudah dewasa lepas. Ya. Hubungan dalam dunia yang paling erat adalah suami istri. Firman Tuhan kata menjadi satu. Orang tua dengan anak tidak jadi satu. Memang tidak ada bekas orang tua, tidak ada bekas anak, betul. Bekas suami ada, bekas istri ada. Tapi kalau bekas anak, bekas orang tua tidak ada. Tapi hubungan yang tererat adalah suami istri. Kenapa? Itu menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi saudara, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu sudah punya gambaran saudara. Sedemikian sempurna, termasuk dalam pernikahan itu sudah digambarkan. Seperti aku mengasihi jemaatku. Wow. Luar biasa saudara ya. Rahasia yang ini dikatakan, rahasia ini besar. Tapi yang aku maksud ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Pernikahan itu bukan kita kawin ya saja. Tapi itu menggambarkan hubungan Tuhan dengan umatnya. Sudah mereka bukan lagi dua tapi menjadi satu. Jadi Yehuda dan Rahel kau jadi satu. Satu, nanti kalian begitu kau sudah menikah kau boleh hidup menjadi satu. Suami istri, hubungan suami istri, hubungan seks sudah jadi satu. Itu tubuhnya jadi satu. Dan melalui itu Tuhan kalau karuniakan anak itu dua. Gen yang menjadi satu di anak itu. DNA dari kedua orang tuanya. Itu jadi satu saudara. Itulah Tuhan rencanakan. Jadi satu, tubuhnya jadi satu.
Lalu Tuhan berkata ya di dalam 1 Korintus 7. Nah, ini mengingatkan saya dan saudara sekalian yang sudah menikah, paling penting menyadari ya, mereka sudah jadi satu dan Tuhan berkata mereka bukan lagi dua, tapi satu. Nah, 1 Korintus 7 ayat 3. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Saudara, begitu kalian sudah menikah, kalian sudah jadi satu, bukan lagi dua. Tubuhmu sudah jadi satu. Ya. Dan masing-masing memenuhi kewajiban. Ya udah, kamu punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan istri. Dan ya seorang suami harus cari nafkah, memenuhi kebutuhan seisi rumah, termasuk kebutuhan biologis. Demikian juga istri, dia menjadi penolong bagi suaminya. Dan dia harus nyadari, dia memenuhi kebutuhan suaminya, termasuk dalam kebutuhan biologis tadi, hubungan suami istri. Ingat kalau sudah jadi suami istri, jadi harus saling melayani. Kalau satunya butuh, satunya ya siap melayani. Lalu firman Tuhan lebih indah lagi dikatakan, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi suaminya. Demikian juga suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Begitu kalian sudah menikah, kalian sadar, sekarang saya sudah ada yang punya. Ya udah, kamu sudah jadi milik Rahel, tidak boleh ada perempuan lain yang memiliki. Kamu sudah punyanya Rahel. Tidak boleh ada yang lain, saudara. Demikian juga Rahel. Begitu engkau jadi istri, kau sudah jadi miliknya, ya udah, tidak boleh ada pria lain. Tubuhku milik pasanganku. Dan tadi memenuhi kewajiban masing-masing. Gak boleh saling menjauhi, harus dekat. Itu gambaran Kristus dengan jemaat, jadi satu. Saudara, ajaib saudara ya. Tuhan itu menciptakan, kita menjadi satu dengan Kristus karena Tuhan membeli kita. Kita orang berdosa, akibat dosa terpisah. Dan Tuhan menebus dosa saya dan saudara dengan darah dan nyawanya. Sehingga kita disatukan. Jadi Yehuda dan Rahel ketika engkau bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, kau dibeli dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Dengan darah dan nyawa Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan berkata, engkau berharga di mataku. Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kalau kita bisa percaya pada Kristus itu anugerah. Begitu banyak saudara orang mendengar firman tapi menolak anugerah Tuhan. Itu benar-benar menolak kasih karunia Tuhan. Kita bisa berhargai karena bukan kita baik saudara. Bukan karena kita hidup saleh. Bukan karena kita berbuat amal banyak. Berbuat kebaikan banyak. Kebajikan saudara. Itu baik untuk manusia, untuk dunia. Tapi di mata Tuhan tidak. Yang berharga itu yang sudah dibeli oleh Tuhan. Yang sudah ditebus, sudah menjadi miliknya. Nah kalau kalian sadar, kalian sudah sungguh bertobat menerima Yesus, kau sudah dibeli, pasanganmu milik Tuhan, rumah tanggaku milik Tuhan, nanti anak-anakmu juga milik Tuhan. Nah harus nyadari, dibeli dengan darah. Tuhan ajaib ya. Lalu saudara, sebelum Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di salib, hubungan umat manusia dengan Allah, pria itu harus disunat. Ya. Kulit katanya dipotong, disunat. Ada darah yang dicurahkan sebagai ikatan perjanjian dengan Allah. Lalu suami istri, ikatan istri kenapa dikasih selaput darah? Itu persembahan. Istri memberikan kepada suaminya sebagai ikatan. Jadi saudara, itu tidak Tuhan yang aneh-aneh mentok. Kok kakek kasih selaput darah dan sebagainya. Dan sekali pecah sudah, tidak ada lagi. Kok hanya seketu. Itu rencana Tuhan. Ada satu ikatan dengan darah. Jadi hubungan suami istri itu seperti itu, demikian dekat. Jadi satu, tubuh jadi satu. Lalu jiwa, manusia itu memiliki jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Suami istri harus nyatukan. Pikirannya ya sepikir ya. Kalau mau ke utara semua.
Jangan satu ke utara, satu ke selatan. Ya bertolak belakang. Kalau mau beli apa, saudara, ya sepakat. Ya. Sudah punya mobil? Belum. Pengen punya mobil? Pengen, sama-sama pengen. Nah, satunya pengen Honda, satunya pengen yang lain, saudara. Nah gimana? Tuhan ya bingung, ini tak jawab sing di. Harus sepakat, pengen punya anak. Nah, harus sepakat, Tuhan berkati anak. Nah, anak laki atau perempuan. Oh ya, enggak apa-apa, Tuhan sama-sama laki perempuan oke, semua. Ya sudah. Tapi kalau ada, aku minta laki, terus yang perempuan, aku minta perempuan. Nah, bingung, saudara ya. Mesti sepakat, saudara ya. Sehati, sepikir, perasaan. Nah, bisa satu, kalau istrinya sedih, suaminya bisa ikut merasakan kesedihan. Kalau suaminya pas gagal dalam usahanya, stres, istrinya bisa merasakan stres tekanan suaminya sehingga menghibur. Tidak malah dari beban. Ya, suaminya stres, gagal dalam usaha, malah istrinya beli beban. Memang dasar kamu kurang pinter, rodok goblok. Tambah stres, saudara ya. Tapi kalau jadi istri seperasaan, dia misalkan perjuangan, doakan suaminya, dibangkitkan imannya, sudah tidak apa-apa. Percaya, Tuhan pasti berkati. Nah gitu, kalau istrinya sedang juga sedih, suami menghibur. Jangan malah, wes, gebeng, mewek, dia sedih, dihibur, saudara ya. Jadi seperasaan, kan jadi satu jiwanya, sekehendak sama-sama keinginannya. Wah, Tuhan berkati. Jiwanya menjadi satu. Juga roh harus jadi satu. Satu sudah menjadi milik Tuhan. Sama bersama membangun misbah doa. Cari Tuhan bersama-sama. Saling mendoakan, saling memberkati di dalam Tuhan. Satu roh. Karena suami istri, saudara, menjadi teman pewaris kasih karunia. Jadi Yehuda engkau jadi suami adalah menolong Rahel untuk menjadi wanita yang berkenan kepada Tuhan sehingga dia menjadi pewaris kasih karunia Tuhan keselamatan. Demikian juga Rahel. Kau berjuang supaya suamimu menjadi pria yang berkenan kepada Tuhan sehingga mendapatkan kasih karunia anugerah Tuhan, saudara. Dari pernikahan juga bisa, saudara, merusak sehingga mereka sama-sama kehilangan kasih karunia. Timbul kebencian satu dengan yang lainnya. Nah, kebencian ini yang menghantarkan ke neraka, saudara. Yang merusak. Ya, itu, saudara. Jadi kalau bangun dengan baik, mendatangkan anugerah berkat Tuhan. Jadi harus nyadari, menjadi satu. Satu roh ya, di dalam kasih Tuhan. Sehingga harus menjadi teman. Ya, kalian harus jadi teman dalam hidup ini. Suami istri harus jadi teman ya, Bapak Ibu yang menikah. Pasanganmu itu bukan musuhmu. Pasanganmu itu teman. Teman seperjalanan. Nanti perjalanan, sebuah perjalanan yang panjang. Jadi teman. Contoh aja kalau Anda nanti naik ya mobil, satu mobil begitu perjalanan dari Solo ke Jakarta misalnya seperti itu. Menempuh 8 jam. Lah di dalam itu jadi teman, ngobrol enak, saudara ya. Tapi dalam mobil konflik, bertengkar terus. Sudah suami marah, berhenti. Sudah, turun sini kamu. Wah, ditinggal. Pernah saya sudah konseling. Ini baru pacaran atau apa ya. Sudah nikah apa. Ribut sudah dalam perjalanan. Suaminya berhenti, suruh turun istrinya. Istrinya turun, jangan. Turun, ditinggal pergi. Tinggalan, aku bisa mulai dewi. Kacau itu. Bukan gitu. Jadi teman. Kalau jadi musuh, makan hati, saudara. Kalau jadi teman, membuat bahagia. Anda harus jadi teman ya. Nanti kalian hidup bersama-sama, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur. Bahkan satu selimut. Musuh dalam selimuti siapa? Ayo, musuh dalam selimut siapa? Ya bojomu dewe kan? Tidak boleh, harus jadi teman, bukan musuh. Kalau jadi teman bahagia, Anda berdua ya. Ya udah ketika engkau terbangun lihat Rahel tidur di sampingmu.
Dia tidur pulas, aku suka dengan dia. Aku sayang dengan dia. Aku suka, aku sayang, aku senang dengan dia. Kamu bahagia. Rahel, kau terbangun lihat Yehuda tidur di sampingmu. Aku suka dengan dia. Aku sayang. Aku senang dengan dia. Otakmu meresponi hal itu dan hatimu bahagia. Tapi kalau kau lihat pasanganmu kayak musuhmu, maka pahit sudah. Wanyel gitu. Aku benci dia. Sakit sudah hidup bersama dia. Kenapa aku dulu menikah dengan dia? Sepanjang hidup tidak menyesal. Tuhan menciptakan pernikahan untuk kebahagiaan. Iblis suka merusak. Caranya itu. Iblis itu suka membalikkan. Supaya lihat pasangan kita sisi jeleknya dan kurangnya dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata, aku memberikan yang terbaik. Tergantung saudara. Semua saudara, kalian punya apa? HP saudara, kalau HP itu kamu lihat hal yang baik dari HP-mu ya kamu senang. Kalau kamu sudah tidak senang, kamu kekurangannya HP-mu ya kepengennya ganti. Jangan ya istri, jangan suami istri jangan gitu ya. Terus lihat terus pengen ganti, wah situ rusak. Tidak boleh. Lihat sisi yang baik. Buat pasangan bahagia, maka engkau akan bahagia. Rahasia ini besar, yaitu hubungan Kristus dengan jemaat. Nah, maka dari gereja rindu supaya mempelai berdua tidak membangun rumah tangga, sungguh-sungguh menyadari bahwa pernikahan adalah rencana Tuhan, kehendak Tuhan untuk kebahagiaan. Dari gereja juga rindu supaya mempelai berdua sungguh-sungguh dapat membangun rumah tangga yang bahagia. Maka ada bimbingan pranikah, ada konseling pranikah, ada pemberkatan nikah. Dan termasuk dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan, yaitu sebuah Alkitab. Ya. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku menjadi salah satu koleksi bukumu, tapi dibaca, direnungkan, dan dilakukan. Silakan dibuka di pita yang hitam dari bawah. Pita yang hitam. Matius pasal 22 ayat yang ke-37. Ini harus jadi dasar hidup kita. Matius pasal 22 ayat 37. Suatu saat orang-orang ahli Taurat, orang yang belajar agama bertanya kepada Yesus. Dari sekian banyak hukum-hukum yang Tuhan berikan, 10 hukum Taurat mana yang paling penting? Kalau Yesus menjawab salah satu, mereka akan berkata kalau begitu yang lain kurang penting. Dan itu sama pentingnya saudara. Dan Tuhan menghendaki semuanya dilakukan dengan benar. Allah itu sempurna, hendaknya kita sempurna. Tapi kita tidak bisa, satu pun kita tidak bisa. Lalu Tuhan menjawab apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara, dalam hidup kita ini, standarnya dua hukum ini saja. Hukum yang terutama dan yang pertama, nomor satu, hubunganmu dengan Tuhan bagaimana? Itu kunci pertama saudara, bagaimana kualitas ibadahmu, kualitas sikap hatimu, benar tidak kita takut akan Tuhan? Benar tidak kita percaya bahwa Tuhan itu ada? Bahwa Tuhan itu maha kuasa, Tuhan maha hadir. Tidak setiap orang pergi beribadah itu cari Tuhan. Tidak setiap orang yang beribadah, setiap beribadah benar-benar memiliki hati takut akan Tuhan, mengenal Tuhan secara pribadi. Enggak. Tapi orang yang bersungguh dikatakan yang mengasihi Tuhan. Dan kita harus menyadari Allah terlebih dahulu mengasihi kita, mengasihi saya dan saudara. Firman Tuhan berkata semua manusia sudah jatuh dalam dosa, mulai Adam sampai manusia terakhir. Dan upah dosa kematian, maka semua manusia mengalami kematian. Semua, termasuk nabi-nabi, termasuk murid-murid, termasuk rasul-rasul. Semua mati, karena upah dosa. Dan Yesus datang untuk menebus dosa saya dan saudara. Jadi pada saat kita bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, Tuhan memikul dosa kita dan menakdirkan hidup yang kekal. Tuhan memberikan anugerah keselamatan. Jadi nomor satu, Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu.
Seberapa engkau menyadari kasih Tuhan, sebesar itu juga engkau mengasihi Tuhan. Nomor 1, kalau Yehuda, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, engkau akan jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anakmu. Engkau akan jadi suami yang bertanggung jawab. Engkau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Engkau akan jadi suami yang setia. Dan kalau engkau kerja, engkau akan jadi orang yang jujur. Dalam bisnismu, dalam karirmu, engkau akan jadi orang jujur. Karena engkau nyadari ada Tuhan yang Maha Tahu. Ya. Jadi saudara, tidak setiap orang yang beribadah itu benar-benar takut akan Tuhan. Nah, ternyata banyak yang beribadah pakai aksesoris agamawi. Pakai kalung salib, dianting-anting salib, tato salib. Tapi dosa tetap berjalan. Selingkuh masih dilakukan. Korupsi tidak jujur. Nah, itu namanya tidak takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, dia nyadari apapun yang kita perbuat, Tuhan tahu. Dan semua akan tertulis. Segala yang kita lakukan akan tertulis, saudara. Dan benar kita itu tidak ada yang terlepas dari dosa. Hukum yang keenam saja, hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu. Ya, jujur ya, Yehuda dan Rahel. Pernah berontak sama orang tua? Oh, langsung gue pernah ngeyel terus ya, kurang ajar. Nah, pernah kurang ajar? Pernah semua ya, orang anak ya. Kurang ajar orang tua. Berontak sama orang tua. Ya. Kalau ditanya, siapa yang ngajari? Siapa yang ngajari kamu? Tidak ada. Rahel, hukum yang ke-9, jangan berdusta. Ya. Saya mau tanya, kalian pacaran berapa lama? 3 tahunan. Jujur ya, Yuda pernah tidak kamu bohong sama Rahel? Jujur, pernah. Rahel? Oh, pernah. Kui pacaran ya. Yang sudah jadi suami istri, ayo ada yang berani? Jadi suami berkata, aku tidak pernah bohong sama istri. Yang jadi istri berani berkata, aku tidak pernah bohong sama suami. Tidak ada, saudara. Lalu siapa yang ngajari kalian bohong? Tidak ada. Tidak usah diajari. Karena firman Tuhan berkata, tabiat dosa itu sudah ada. Jadi benih dari suami, sperma dari suami ini sudah bawa tabiat dosa. Tabiat dosa Adam itu sudah dibawa. Jadi ketika seorang ibu mengandung, janin mulai dibentuk, itu sudah dibentuk dalam dosa. Maka Daud bermazmur, aku dikandung dalam dosa. Janin itu manusia kecil, bukan bagian ibu. Manusia kecil yang sudah punya pribadi. Di dalam itu dia sudah punya pribadi, sudah punya jiwa, bisa berontak, bisa tidak suka atau apa, saudara. Cuma kita nggak tahu. Tapi Allah tahu. Nanti kalau sampai janin itu gugur, terus kenapa Tuhan? Tuhan nanti tunjukkan tahu. Oh sebabnya ini. Tuhan tetap Tuhan yang adil. Tuhan yang maha kasih. Tuhan tahu, ditunjukkan kenapa ini gugur. Kenapa lahir terus mati. Karena orang dia berkata, bayi belum berbuat dosa. Siapa kata? Itu kan memang belum dia lakukan secara manusia, secara kita tahu. Tapi dalam jiwanya, dalam rohnya, tidak tahu kita, saudara. Upah dosa adalah kematian. Kenapa mati? Ya karena ada dosa. Jadi nomor 1 hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kau akan mengasihi pasanganmu, kau akan mengasihi keluargamu, kau akan bekerja dengan jujur, dengan baik, saudara. Bertanggung jawab. Itu nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan yang kedua adalah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Siapa sesama kita? Ya udah, siapa sesamamu? Rahel, siapa sesamamu? Hah? Oh, jadi kalian ini sesama ya? Kita bukan sesama ini. Semua orang termasuk yang menfitnah kamu, termasuk yang membenci, yang jahat kepadamu. Ya, yang menipu kamu.
Tuhan berkata, kasihlah sama-sama. Tidak boleh membenci. Orang Kristen tidak boleh punya dendam, tidak boleh punya kebencian. Tidak boleh, saudara. Kalau kamu tidak memaafkan, maka Bapamu di surga juga tidak mengampuni, saudara. Jadi sesakit apapun tetap mengampuni. Sejahat apapun orang itu tetap mengampuni. Dan Yesus lakukan, saudara, di atas kayu salib. Tuhan berkata, Tuhan Bapa ampunilah mereka semua. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dibelani, saudara. Yang berbuat jahat kepada Yesus dibelani. Demikian juga kita, saudara. Tuhan ampuni dia. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Kalau dia menipu, bohong, saudara. Menipu uangmu, Tuhan berkati dia. Supaya dia tidak menipu. Nah, sudah berkati. Bukannya mengutuki. Nah, hati-hati, saudara, ya. Jangan ngutuki, tapi berkati. Nah, itu yang benar. Anak Tuhan itu bukan ngutuki. Ngutuki itu setan. Tapi harus berkati, saudara. Saudara, apa yang Tuhan perintahkan, itu untuk kebaikan kita. Misalnya saudara dijahati orang lain, saudara berkati dia. Kalau dia tidak layak menerima berkatmu, berkatnya balik pada kamu. Tapi kalau kamu ngutuki, yang pas waktu kamu ngutuki dia bertobat, minta ampun Tuhan, aku minta ampun Tuhan, aku sudah nyakiti orang itu, saya minta ampun. Dia sudah minta ampun, Tuhan sudah mengampuni, terus kamu ngutuki. Dia tidak layak dikutuki, balik kepada kamu. Jadi banyak, saudara, jelas Alkitab berkata jangan ngutuki, kalau ngutuki ya seperti itu. Nah, bangsa ini suka ngutuk-ngutuki, kena sendiri, kena badainya, saudara. Alam bisa membalas, saudara. Ya, jangan dipikir, kan Tuhan yang berkuasa. Alam ini, saudara, mau hujan mau tidak, itu kan Tuhan berkuasa. Mau mengalihkan hujan kemana, Tuhan berkuasa. Tapi, saudara, kalau banyak melepaskan kutuk, saudara sekalian, ya kena sendiri. Berkati, saudara, ya. Dalam hidup itu melepaskan berkat. Kalau orang itu tidak layak diberkati, balik pada kita. Kalau dia layak diberkati, dia diberkati. Kan itu yang baik, saudara. Kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Saya pinjam mic-nya untuk mempelai berdua, pinjam mic-nya. Ya. Pinjam mic-nya. Di mana mic-nya? Halo, Yehuda dan Rahel. 3 tahun kalian pacaran, saya mau tanya ini ya. Yehuda, kamu punya teman gadis banyak apa dikit? Dikit. Oh dikit, dari sekian dikit gadis yang kau kenal. Kenapa kamu pilih Rahel? Karena Kalau lihat wajahnya dulu, sudah kamu lihat wajahnya, apa sih komentarmu? ya, mungkin karena nyaman ya dari hati gitu Kalau sih. saya tanya, lihat dulu wajahnya, komentarmu apa? Kalau pertama sih dari fisik sih cantik. Ah, ya sudah, Ya, yang cantik gitu. ya, Oh, cantik. gitu. Saya mau tanya Rahel, selama pacaran pernah enggak dia Yehuda berkata kamu cantik? Pernah. Oh, pernah. Kamu seneng enggak kalau dikatakan cantik? Iya. Nah, sih seneng ya. Jadi suami harus ngomong gitu. Kamu cantik, aku suka pada kamu. Istri itu seneng ya, bahagia. Dia merasa berharga, saudara. Tidak usah beli macam-macam, tapi jujur, benar-benar senang, benar-benar sayang. Itu bahagia, saudara. Pertama kalian, kalau kamu berkata dia cantik, kamu lihat jadi dia akan jadi, kamu lihat dia cantik dan cantik. Nah, gitu. Dari wajah yang paling kamu suka yang mana? Coba lihat. Yang paling menarik dari dia. Pipinya. Pipinya. Wow. Oke, pipinya ya. Jadi Rahel pipinya. Tapi pipinya itu rada bisa berubah. Kalau tambah beratnya, badannya tambah berat, tambah gemuk. Iya. Tapi kalau hal yang lain, saudara, pokoknya kalau sudah suami berkata kamu cantik, sudah jangan bingungi. Kalau
ke tempat skincare atau kemana terus ditawari, Mbak, matanya ditambah garis ben tambah cantik. Ora usah, Saudara. Bojoku seneng mataku ngene, serasa macam-macam ya. Oh, hidungmu dimacam ora, bojoku seneng urungku ngene. Kok nek tak otak-atik kok malah bojoku ora kenal aku. Kok meneng, Saudara ya. Harus, Saudara ya. Maka Saudara, kalau suami tidak pernah berkata kamu cantik begini, bingung istri. Maka ditawari macam-macam, dia rubah. Nah, kalau sudah dirubah, Saudara sekalian, suaminya malah bingung. Saya kurang kenal kok. Dulu jatuh cinta kan wajah itu, Saudara ya. Ya, jadi harus senang. Iya. Oke, sifat apa yang kau sukai dari dia? Sifat disiplin. Disiplin. Ya, Kamu suka disiplin? Ya. Oh, ingat ya disiplin sama istrimu. Nah, kalau sekarang seneng ya, disiplin. Kono sudah, kono tok dadak anu. Nah, disiplin biasa. Kalau kamu tidak tertib ya, itu sepatu ditaruh situ, wis tak tukok tempat sepatu. Nah, biasa laki kan gini, neng pinggir lawang, Saudara ya. Sekarang harus di sana, disiplin. Kalau selesai pakai baju mau dipakai lagi, dikasih hanger. Jangan lepas uncal kene nggone tempat tidur. Lemparkan tempat kursi. Nah, diompeli. Nah, itu disiplin. Iya. Kalau Rahel, kalau lihat wajahmu, kan bukan hanya Yehuda yang mendekati kamu, betul ya? Ada pria lain kan? Atau memang tidak ada? Kalau tidak ada, ya wes seneng itu tok kepeksa. Ya, kalau lihat wajahmu ada beberapa pria yang mendekati kamu. Kenapa kamu pilih Yehuda? Karena mama cocoknya sama Yehuda. Loh, lah kowe dhewe cocok ora? Iya. Sing kawin kamu loh. Iya, maksudnya kalau saya lebih ke apa ya, Iya, iya. dekat sama cowok itu kalau mama merestui ya saya dekat gitu. Oh gitu. Jadi tapi kamu kan seneng dulu. Iya. Bukan kalau orang tuanya cocok tapi kamu enggak seneng kepeksa nanti ya nikah. Harus suka. Mesti seneng. Dan ketika dibawa, lalu orang tua juga doa, orang tua bisa merasakan, ini baik untuk anak saya. Nah itu lampu hijau, ya kasih lampu hijau. Pasti kamu harus senang dengan pasanganmu, ya bukan karena mamah yang anu, ya mamah itu meneguhkan, ya memberi restu, ya seperti itu. Dilihat, ya. Lalu dalam pernikahan seperti tadi, Kristus tadi firman Tuhan di dalam pita yang merah, bukan pita merah. Nah, Efesus pasal 5 ayat yang ke-33, ayat yang terakhir dikatakan, suami mengasihi istri, hendaklah suami mengasihi istri seperti dirinya sendiri. Nah, kalau ingin bahagia, suami harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Demikian juga hendaknya istri menghormati suaminya. Ketika istri menghormati suaminya, dia bangga dengan suaminya, dia bisa mesra dengan suaminya. Kalau dia bangga, dia kagum suaminya, dia sayang sama suaminya, dia bisa mesra, bisa menikmati hidup rumah tangganya. Tapi kalau sudah tidak lagi menghormati, tidak menghargai, susah untuk menikmati kehidupan pernikahannya. Ya. Jadi saling mengasihi, saling menghargai. Seberapa engkau menghargai pasanganmu, seperti itu juga pernikahanmu. Jadi kalau saudara ingin pernikahanmu berharga, pernikahan yang indah, ya seberapa besar kau menghargai pasanganmu. Kuncinya di situ. Kalau kau sangat menghargai, sangat sayang dengan pasanganmu, ya pernikahanmu sangat baik. Tapi begitu kau tidak lagi menghargai pasanganmu, ya seperti itu kau tidak menghargai pernikahanmu. Saling, tadi kan dikatakan, saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, dan rumah tanggamu akan diberkati dan bahagia. Amin. Saya undang mempelai berdua bangkit berdiri. Dan berikutnya juga prinsip dari rumah tangga, suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, anak hormat pada orang tua. Pada saat anak menghormati orang tuamu, maka engkau bahagia. Mempelai berdua, kalau engkau sampai hari ini tidak terlepas pengorbanan orang tuamu. Menghormati orang tua, walaupun orang tuamu mungkin banyak hal-hal kekurangannya, kelemahannya,
tapi sebagai anak tetap menghormati. Bagaimanapun juga dia adalah orang tuaku. Ya, jadi menghargai, menghormati orang tua supaya panjang umur dan bahagia. Ketika engkau dipercaya oleh Tuhan anak, didik anakmu di dalam takut akan Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak ilahi. Sebelum kalian dipersatukan, terlebih dahulu kalian berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan semuanya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, mereka saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikrar janji mereka, biarlah Engkau menjadi saksi di antara mereka berdua. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, mereka dapat mengenapi setiap ikrar janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikrar janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Saya berikan kesempatan bagi mempelai berdua saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan semuanya. Saling berhadapan? Ya. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikrar janji. Pada saat kau menyatakan ikrar janji dengan kesadaran bahwa Tuhan menjadi saksi di antara Anda berdua. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Yehuda Wisnu Prayitno. Silakan. Ya. Oke, silakan. Yehuda, silakan. Ya. Oke. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Yehuda Wisnu Prayitno menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Rahel Yuki Oktaviana yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengarkan janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Rahel Yuki Oktaviana. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Rahel Yuki Oktaviana, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Yehuda Wisnu Prayitno yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia. Saya baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikianlah saya berjanji. Amin. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikrar janji dari mempelai berdua. Kepada mempelai berdua ikrar janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih mereka dengan menukar cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus, seperti emas ini, dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pangkalnya. Di dalam kasih Kristus, saya beri kesempatan kepada Yehuda, kenakan cincin karena kasihmu, bahwa kau akan mencintai Rahel dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Rahel untuk memberikan cincin ini ke tangan kekasihmu, bahwa engkau akan mencintai dan mengasihi Yehuda dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikrar janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua, dengan iman, dengan percaya bahwa Tuhan sedia hadir di antara Anda berdua.
dan tangan yang penuh dengan kasih menyatukan kalian dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Saya undang, mari kita bangkit berdiri semuanya. Ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan hidupnya pada Allah. Ku serahkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan-Mu bagi dua insan yang Kau kasih, Yehuda Wisnu Prayitno dengan Rahel Yuki Oktaviana, mereka berdua saat ini sujud di hadapan-Mu. Biarlah tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa, dalam otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat-Mu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan, kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biar segala berkat ini turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan, dan diberkati pernikahan Yehuda Wisnu Prayitno dengan Rahel Yuki Oktaviana di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Yehuda, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan berkati Rahel, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, oleh pertolongan-Mu Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui kehidupannya, anggur yang manis mengadam rumah tangganya, membawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan melalui leluhur kami Bapa Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah rumah tanggamu dengan berkat-berkat rohani, roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Kau dimanapun Kau berada, keluar masukmu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya, dan segenap gloria dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Saya sudah mempelai berdua bangkit berdiri, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali mempelai berdua saling berhadapan. Silakan kembali saling berhadapan. Demikian mempelai berdua sudah jadi suami istri yang sah di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan Yehuda membuka cadar. Kamu berhak membuka karena kau sudah jadi suaminya yang sah. Sebagai simbol keterbukaan sejak hari ini mempelai berdua saling terbuka satu dengan yang lainnya.
telanjang dan tidak malu. Silakan dibuka. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman, keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Termasuk kalau smartphone-nya di password, pasangannya juga tahu passwordnya. Demikian juga kalau punya rekening masing-masing juga sama-sama tahu. Tidak memberi kesempatan pada iblis. Silakan Rahel pegang pundak Yehuda, tangan dua. Dan Yehuda pegang pinggang Rahel. Yehuda, Rahel yang kau pegang pinggangnya adalah wanita yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Demikian juga Rahel, Yehuda yang kau pegang pundaknya adalah pria yang akan menemani kau hidup bersama-sama. Sampai salah satu dipanggil oleh Tuhan. Buatlah orang yang kau cintai bahagia, maka kau akan bahagia. Saya persilakan, Yehuda berikanlah ciuman yang manis ke Rahel, kening pipi kiri kanannya, keningnya, pipi kiri kanannya. Sekarang ganti Rahel yang cium suami, kening pipi kiri kanan. Kepada mempelai berdua, kalian sudah jadi suami istri. Saya ajak Anda saat ini memproklamirkan diri Anda sebagai suami istri. Ya, saya pinjam mic-nya di mana tadi? Mic-nya. Silakan Yehuda. Lihat. Oh ya. Istri saya Rahel, Rahel istri saya. Kalau tidak Rahel, bukan istri saya. Suami saya Yuda, Yuda suami saya. Kalau tidak Yuda, bukan suami saya. Nah, mempelai berdua sudah jadi suami istri. Nah, di hadapan kita semua, silakan Yehuda dan Rahel datang pada orang tua ya, di hadapan ibu. Bersama-sama, silakan Yehuda ucapkan terima kasih sama ibu. Kalau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan ibu. Untuk ibu yang saya sayangi, terima kasih udah membesarkan saya dari rahim sampai umur sekarang. Saya sama Rahel mau minta doa restunya untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Matur nuwun. Ibu mau ngasih nasihat, silakan. Kesetiaan dan kejujuran harus kamu lakukan mulai sekarang sampai selama-lamanya, dan hidup apa adanya yang kamu punyai. Tuhan memberkati. Ya, silakan mempelai sungkem sama orang tua bersama-sama. Silakan orang tuanya Yehuda menyatukan Di dalam anak dan mantu disatukan. doamu Kau sebut namaku. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya menjadi Di bekal bagi dalam mempelai berdua. harapku Kau sebut namaku. Ya, Di silakan Yehuda dalam dicium. segala hal, namamu di hatiku. Oh, tak dapat ku balas Silakan cintamu bersama-sama datang ayahku. pada orang tuanya Rahel. Takkan Ke ku lupakan nama Rahel.
sehatmu Ibu. Hormati. Silakan Rahel ucapkan terima kasih sama Mama. Mama, terima kasih buat semua hal yang udah Mama kasih buat Rakel. Maaf kalau Rakel sering bikin Mama marah atau bahkan sakit hati. Saat ini Rakel minta doa restu sama Mama. Rakel akan hidup bersama dengan Yehuda. Rakel harap Mama selalu sehat, kerjaannya lancar, dan Tuhan selalu melindungi Mama dan selalu menguatkan Mama. Makasih ya, Ma. Ibu, Mama mau ngasih nasihat, silakan. Rakel, terima kasih sudah jadi anak Mama yang baik. Terima kasih selama ini kita selalu berjuang bersama menghadapi segala perjalanan hidup dengan baik. Mama tidak bisa memberikan apa-apa untuk bekal kamu sama Yehuda mengarungi hidup rumah tangga. Mama hanya bisa memberikan pelajaran untuk kamu selalu hidup melekat dengan Tuhan Yesus. Apapun yang akan kalian hadapi nanti, selalu ingat Tuhan Yesus. Jadilah pasangan yang setia satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain, saling terbuka satu dengan yang lain, tidak saling menyakiti, tidak saling membenci, tidak saling berbuat yang melukai perasaan satu dengan yang lain. Jadilah keluarga yang sakinah glory dan selalu mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Pesan Mama sampai maut memisahkan. Ya udah, jaga Rakel baik-baik. Dia sudah jadi pasangan hidupmu. Jangan sekalipun kamu menyakiti hatinya, karena dia adalah istrimu sekarang. Terima kasih. Silakan mempelai sungkem sama orang tua. Hormati orang tuamu agar lanjut tuburmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan pelutu kebahagiaan. Berikan iman pada orang tua. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia, tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air mata yang kau tabur di tuai bahagia.
Puji nama Tuhan, kita baru saja menyaksikan momen yang indah Bapak Ibu Saudara. Kedua mempelai telah diberkati dan sah menjadi suami istri. Dan saat ini kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dan sambutan dari mempelai atau keluarga yang mewakili saat ini yang terkasih. Saya undang Bapak Sumbodo Ariwibowo untuk memberikan sambutan maupun ucapan terima kasih. Waktu dan tempat kami berikan. Terima kasih. Puji Tuhan. Maaf ini tegang sekali ya. Saya juga agak tegang juga. Sebelumnya perkenalkan, saya Sumbodo, tadi udah disebutkan. Saya kakak kandung dari Ibu Yuweni Puspitosari. Saya sebetulnya juga kaget, ternyata prosesi gereja meminta untuk ada sepatah dua patah kata ucapan terima kasih. Ini sudah lebih dari 4 kata. Sebetulnya udah cukup. Berapa kata lagi saya mau katakan, sebetulnya cukup dua patah kata. Tapi saya bersyukur Pak Pendeta Aditya, sungguh Tuhan memberkati Bapak dan seluruh tim yang sudah bersusah payah bahkan dengan segala kegiatan yang sudah dikerjakan, sudah dilaksanakan untuk keponakan, untuk anak kami khususnya Rakel juga Yehuda. Kamu berdua sudah diberkati Tuhan melalui hambanya yang Tuhan kasih, Bapak Pendeta Aditya, juga seluruh tim yang sudah ikut andil. Terima kasih, Tuhan sendiri yang akan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah menolong bahkan menuntun anak kami Yehuda dan Titus. Apalagi Kak yang saya perlu katakan untuk orang tua Yehuda, Ibu Sri Handayani, sarjana pendidikan Kristen. Terima kasih keluarga besar yang sudah mendukung dari setiap prosesi yang sudah dikerjakan. Keluarga besar yang juga mendoakan, merestui bagi anak Yehuda juga Rakel. Tuhan Yesus sendiri yang memberkati keluarga besar Ibu Sri Handayani. Demikian juga keluarga besar dari Ibu Yuweni. Terima kasih. Maaf agak, kalau saya melihat di sini umurnya mungkin masih agak muda, tapi di sana ada yang sepuh-sepuh. Itu ada keluarga dari Ibu Yuweni yang datang dari Jakarta, dari Semarang, dari Jogja, dari Magelang. Saya mewakili adik Ibu Yuweni dengan segala permohonan maaf, ada kekurangan. Saya di depan saat ini mohon maaf, mewakili keluarga besar juga. Ada hal yang tidak berkenan mungkin dari rumah, dari masing-masing keluarga sampai saat ini dan mungkin nanti malam. Mohon doanya bagi seluruh
jemaat yang hadir saat ini, nanti kami akan ada resepsi di Gedung Purnayuda di Adi Sucipto. Kiranya nanti resepsi yang akan dilaksanakan boleh berjalan lancar dalam anugerah dan berkat Tuhan. Pesan kami seluruh keluarga besar, bahkan seluruh jemaat yang telah menyaksikan prosesi sakramen pemberkatan nikah untuk Yehuda dan Rachel saat ini, kita sama-sama merestui, kita sama-sama mendoakan Yehuda dan Rachel menjadi keluarga yang sakinah glory. Itu yang saya bisa sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan kemuliaan luar biasa. Ya, demikian sambutan dari keluarga mempelai dari Bapak Sumbodo Haribowo. Dan saat ini akan bersama-sama menyaksikan kedua mempelai akan memberikan persembahan sulung ya. Kedua mempelai persembahan pertama yang mempelai lakukan pertama kali dalam membuka lembaran kehidupan baru menjalin keluarga. Waktu dan tempat kami berikan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita baru saja menyelesaikan prosesi pemberkatan pernikahan kedua mempelai. Dan saat ini kita akan bersama-sama masuki doa penutup, doa berkat penutup akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Titus Aditya. Dan tempat kami berikan. Mempelai berdua bisa berdiri, dari gereja akan memberikan akte pemberkatan. Anda berdua sudah sah jadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Silakan. Anda berdua sudah sah menjadi suami istri. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Yehuda Wisnu Prayitno dengan Rachel Yuki Oktaviana. Kembali kami bersatu hati, kami serahkan bahtera rumah tangga yang dibangun dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan pimpin perjalanan kehidupan mereka hari demi hari senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Dan Tuhan Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka. Dan berkati segala usaha pekerjaan mereka. Dan juga Tuhan berikan keturunan ilahi yang membawa kebahagiaan bagi mempelai berdua. Tuhan berkati juga kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Biarlah segala pengorbanan mereka Tuhan membalasnya, dan Tuhan berkati pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan putra-putrinya bahkan sampai kepada keturunannya. Tuhan juga berkati setiap kami yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan mempelai berdua, biarlah semua berjalan penuh dengan kasih-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami kembali ke tempat kami masing-masing, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dalam syukur. Haleluya. Amin. Saya undang mempelai berdua maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang hadir untuk mengucapkan selamat kepada mempelai berdua. Di keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi.
lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Oh, sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku Tuhan, oh, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayanimu. Ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluargaku, berkati dan lindungi, jagaiku dan seisi rumahku. Oh, sampai akhir hidupku Tuhan. Tes cek. Mohon perhatian Bapak Ibu Saudara, pemberkatan telah selesai dan setelah ini akan dilanjutkan prosesi capil terlebih dahulu. Dimohon untuk Bapak Ibu para tamu undangan bisa terlebih dahulu menunggu di tempat, karena setelah prosesi capil pengantin akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Sekali lagi mohon perhatian, setelah ini akan dilakukan prosesi capil. Dimohon Bapak Ibu para tamu undangan untuk bisa menunggu terlebih dahulu di ruangan ini, karena setelah ini akan dilakukan prosesi foto bersama. Terima kasih.